Kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Metodologi Penelitian Bisnis MSDM ingin mempresentasikan tentang identifikasi mengenai pola temuan, teori, indikator, metode, dan research gap terkait dengan tema Employee Wellbeing and Mental Health dengan variabel Y-nya yaitu Happiness at Work pada 50 jurnal. Yang pertama, di sini saya ingin menjelaskan yaitu pola temuan atau Partners of Findings. Secara konsisten, literatur menunjukkan adanya hubungan timbal balik yang kuat antara kesehatan mental dan kebahagiaan di tempat kerja. Yang pertama, itu ada dampak negatif dan gangguan mental. Masalah kesehatan mental seperti stres kerja, kecemasan, depresi, dan burnout secara signifikan dapat menurunkan tingkat kebahagiaan dan produktivitas karyawan. Yang kedua, itu ada prediktor happiness at work. Faktor-faktor seperti kepemimpinan yang sportif, terutama servant and transformational leadership, dukungan organisasi yang dirasakan, dan keadilan organisasi ditemukan sebagai pendorong utama pada happiness at work. Yang ketiga, itu ada happiness at work sebagai penggerak kinerja. Karyawan yang bahagianya tinggi atau happiness at work-nya tinggi, itu dapat menunjukkan tingkat keterikatan kerja yang lebih tinggi, perilaku keluargaan organisasi yang lebih baik, dan produktivitas meningkat hingga 20%. Yang terakhir itu ada peran spiritualitas dan mindfulness. Spiritualitas di tempat kerja dan mindfulness ditemukan memiliki pengaruh positif langsung terhadap kesejahteraan mental dan kebahagiaan karyawan. Setelah menelaah 50 jurnal mengenai employee well-being dan mental health dengan variabel happiness at work, ditemukan adanya persamaan dan perbedaan dalam penelitian tersebut. Yang pertama, persamaan penelitian. Mayoritas jurnal merujuk pada teori Fisher tahun 2010 yang mendefinisikan happiness at work sebagai konstruk multidimensi yang mencakup kepuasan kerja, komitmen organisasi efektif, dan keterikatan kerja. Selain itu, hampir seluruh penelitian menyepakati bahwa kesejahteraan mental karyawan berkontribusi positif terhadap produktivitas organisasi dan memberikan manfaat strategis bagi perusahaan. Yang kedua, perbedaan penelitian. Perbedaan utama terlihat pada operasionalisasi variabel happiness at work. Sebagian penelitian mengukurnya sebagai kebahagiaan subjektif individu, sementara penelitian lain mengukurnya melalui kombinasi beberapa sikap kerja. Selain itu, perbedaan juga ditemukan pada konteks penelitian yang mencakup berbagai sektor seperti tenaga kesehatan, akademisi, manufaktur, hingga perbankan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan di dalam jurnal-jurnal tersebut bersandar pada beberapa teori utama dalam psikolog dan juga organisasi. Yang pertama ada Job Demand Research Model, yaitu teori yang paling dominan menjelaskan keseimbangan antara tuntunan pekerjaan dan sumber daya pekerjaan dalam menentukan kesejahteraan. Yang kedua ada Social Exchange Theory, yaitu menjelaskan bahwa ketika organisasi peduli pada mental karyawan, karyawan akan membalasnya dengan loyalitas dan juga kebahagiaan kerja yang lebih tinggi. Yang ketiga ada Broaden and Will Theory, yang menjelaskan bagaimana emosi positif atau kebahagiaan memperluas kemampuan berpikir dan membangun sumber daya pribadi karyawan. Kemudian yang keempat ada Self-Determination Theory, yaitu fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti otonomi, kompetensi, keterhubungan untuk mencapai kesejahteraan. Selanjutnya, indikator variabel dalam jurnal. Yang pertama ada Employee Wellbeing and Mental Health, yang mencakup
gejala psikologi seperti depresi dan juga kecemasan. Kemudian ada tingkat stres dan juga burnout atau kelelahan emosional. Kemudian ada physiological capital seperti harapan, optimisme, dan juga afeksi diri. Lalu ada keseimbangan kehidupan kerja atau work-life balance. Variabel yang kedua itu ada happiness at work yang mencakup job satisfaction atau kepuasan terhadap tugas dan lingkungan. Kemudian ada effective commitment, yaitu keterikatan emosional pada organisasi. Dan yang terakhir ada work engagement yang terdiri dari semangat, dedikasi, serta penyerapan. Metode penelitian. Pendekatan sangat dominan menggunakan pendekatan kuantitatif. Desain mayoritas menggunakan cross-sectional survey, namun beberapa studi menggunakan data panel longitudinal untuk melihat efek jangka panjang. Alat analisis, penggunaan structural equation modeling dengan perangkat lunak seperti SmartPLS, Amos, dan Learcell. Sangat umum untuk menguji model mediasi yang kompleks. Tinjauan literatur, banyak jurnal berupa Systematic Literature Review yang menggunakan protokol PRISMA. Selanjutnya, kemungkinan research gap. Dari analisis sumber, kelompok kami dapat mengeksplorasi beberapa celah penelitian berikut. Yang pertama yaitu eksplorasi faktor negatif. Kebanyakan studi fokus pada apa yang membuat karyawan bahagia, namun sedikit yang meneliti secara mendalam faktor-faktor spesifik yang menyebabkan ketidakbahagiaan di tempat kerja. Yang kedua yaitu metode kualitatif. Terdapat kebutuhan akan research kualitatif, wawancara mendalam, untuk menggali pengalaman subjektif karyawan mengenai kesehatan mental yang tidak bisa tertangkap hanya dengan kuesioner. Yang ketiga yaitu dampak teknologi AI. Celah besar dalam meneliti bagaimana transformasi AI dan digitalisasi di tempat kerja mempengaruhi kesehatan mental dan kebahagiaan karyawan di era modern. Yang keempat yaitu konteks budaya lokal. Masih diperlukan lebih banyak penelitian yang divalidasi dalam konteks budaya spesifik Indonesia, mengingat perbedaan perspektif kebahagiaan antara budaya Barat dan Timur. Yang terakhir yaitu intervensi individual versus organisasional. Perbedaan mengenai efektivitas intervensi tingkat individual seperti aplikasi mindful dibandingkan dengan perubahan struktural organisasi dalam meningkatkan HAW. Selanjutnya, kemungkinan research gap. Dari analisis sumber, kelompok kami dapat mengeksplorasi beberapa celah penelitian berikut. Yang pertama yaitu eksplorasi faktor negatif. Kebanyakan studi fokus pada apa yang membuat karyawan bahagia, namun sedikit yang meneliti secara mendalam faktor-faktor spesifik yang menyebabkan ketidakbahagiaan di tempat kerja. Yang kedua yaitu metode kualitatif. Terdapat kebutuhan akan research kualitatif, wawancara mendalam, untuk menggali pengalaman subjektif karyawan mengenai kesehatan mental yang tidak bisa tertangkap hanya dengan kuesioner. Yang ketiga yaitu dampak teknologi AI. Celah besar dalam meneliti bagaimana transformasi AI dan digitalisasi di tempat kerja mempengaruhi kesehatan mental dan kebahagiaan karyawan di era modern. Yang keempat yaitu konteks budaya lokal. Masih diperlukan lebih banyak penelitian yang divalidasi dalam konteks budaya spesifik Indonesia, mengingat perbedaan perspektif kebahagiaan antara budaya Barat dan Timur. Yang terakhir yaitu intervensi individual versus organisasional. Perbedaan mengenai efektivitas intervensi tingkat individual seperti aplikasi mindful dibandingkan dengan perubahan struktural organisasi dalam meningkatkan HAW.